Aku pengen coba jadi perempuan kayak apa Gitu ya? ya? Oke. Pengen coba aja gitu. Pengen coba ya? Siap. Jadi nggak usah buang tete, tambah tete. Iya kan, Say? Tambah tepung lagi. Segini gue. Tepung lagi. Jadi kalau tidur tuh misah gitu. Kan best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua mau Q&A sama seorang bintang tamu yang lebih sulit daripada Pak Jokowi. Masa sih? Emang udah pernah usaha mau ketemu Pak Jokowi? Gua cari jadwal lu dari sebelum pandemi. Masa sih? Tapi kan hari ini kejadian. Alhamdulillah. Karena aku lagi banyak pikiran nih. Apa? Lagi renovasi rumah, lagi renovasi salon gitu. Jadi ya bismillah lah, semoga tahun depan semuanya lebih baik ya kan. Sama gua kalau ke Bandung, rumah gua itu selalu ngelewat itu butik baju muslim. Betul. Nah, butik baju muslim aku tuh di Cikapayang kan. Bukan yang Cikapayang yang gua, mana? yang di Pelajar Pejuang. Iya, betul. Nah, ya pusatnya kan Pelajar Pejuang. Tapi kalau di Bandung ini aku sekarang lagi renov juga di Cikapayang. Aku bikin lu burger. Oh. Ada jadi kayak backyard gitu, kayak halaman belakang. Itu gue tiap kalau ke rumah ya keluar lihat muka lu aja gede. Iya, tapi sayang kenapa cuman lihat nggak beli gitu ya masuk kan gitu ya. Gue beli hijab. Oh iya sih. Lu, Ya siapa tahu siapa ya, gitu ntar ya kan. Oke, question pertama. Oke. Ini tanya-tanya apa sih, berat Emang sih? enggak berat. Oh yaudah. Enggak, gue mah yang kemarin yang sempat viral lu diberitakan meninggal. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu apa? Jadi gini ya, ini kan kita tayang di YouTube ya. Iya. Nah, jadi ya aku tuh mungkin akhirnya berpikir bahwa sekarang di Indonesia itu nyari uang susah. Oke. Nyari pekerjaan susah. Ya. Salah satunya adalah mungkin dengan membuka akun YouTube. Sebuah akun YouTube. Ya, membuat akun YouTube tapi mau bikin konten nggak punya relasi. Oke. Mau bikin konten nggak punya budget, ya kan? Jadi akhirnya malah ngambil target artis, lalu ya dibikin gitu. Jadi itu bener-bener bikin aja lu meninggal gitu ya, kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Iya. Jadi banyak banget yang kemarin gue ribut, yang kemarin gue ngomong sesuatu yang gue orang nanya siapa hatersnya Ayu Ting Ting, sama mereka dipotong-potong-potong. Oh, diedit. Iya, jadi itu banyak banget akun-akun yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Yang akun-akun yang dolarnya aja gue rasa juga nggak ada, tapi gue juga nggak ngerti gitu kenapa dia kok bisa niat banget ngedit terus bikin judul tuh yang seperti itu gitu. Apa namanya? Terus lu gimana? Itu tidak lu Jadi permasalahkan gini, atau? Sebenarnya gue tuh kan bukan tipe orang yang gampang mempermasalahkan orang lain ya kan. Tapi kenapa kemarin gue posting? Ya gue ngerasa hidup gue semakin berkah aja gitu. Ternyata gue bisa ngasih makan orang banyak. Ya, benar. Gitu. Positifnya aku bisa ngasih makan orang banyak. Mungkin orang yang dia nggak punya pekerjaan, dia nggak ngerti gimana caranya harus nyari uang, ataukah dengan nama saya dia bisa menghasilkan gitu kan. Tapi di satu sisi juga gue mau ngajarin bahwa hal tersebut tuh nggak bagus. Ya, betul. Jadi kalau orang biasanya digosipin meninggal kan orang lain yang pada ngasih tahu ya. Kalau gue mah ngasih tahu ke orang lain gitu. Jadi biar orang nggak nyangka bahwa gue ini Saitoni Rojim gitu, bisa main sosmed gitu, ngerti gak? Jadi miris sih sebenarnya sih Kang. Kalau aku ngeliat kayak gitu tuh miris banget karena nggak semua pengguna YouTube itu punya big heart, punya wawasan gitu kan. Mungkin kita banyak tingkatan-tingkatan kehidupan juga kan. Kasihan kalau orang yang kemakan berita miring, yang kemakan berita hoax gitu. Karena kayak kemarin juga pun yang masalah aku sama pembantu seluruh dunia itu kan, ya mereka nggak ngerti konteksnya apa. Tapi kalau satu orang sudah menghujat, dia kan merasa ada temennya Kang. Coba kalau misalnya lo haters ketemu gue, Kak Igun foto dong, pasti kan begitu. Coba kalau lo rame-rame, lo bisa jadi haters juga gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja sih gitu. Makanya aku posting gitu. Tapi bagus sih itu memberi pelajaran kalau menurut gua. Jadi supaya orang lain juga. Banyak kok, pernah waktu itu juga waktu yang aku heboh sama pembantu itu ada pesulap yang toto main kartu, yang ngelihat oh Igun begini. Oh nggak ini sendiri iya, gitu. Gua mah gue DM. Oh DM. Say selamat ya, kontennya bagus.
selamat kontesnya bagus. Enggak gitu Gun, maksudnya gue gini-gini. Udah. Ujung-ujungnya ditelepon sama Ruben, mama gue kan. YouTube-nya Igun itu gue yang kelola, kata dia. Jadi gue ngerasa dirugikan. Lo hapus nggak? Kata dia. Hapus deh. Ya hapus deh. Ya udah, tapi kan udah case close. Ya udah case close. Kemarin Mas Dedi juga kan pernah ngalamin kayak gitu juga kan. Jadi makanya kalau pengen punya YouTube itu harus punya pergaulan juga. Betul. Jadi kita bisa saling tukar informasi, bener nggak? Kalau lo modal nggak mau, undang bintang tamu nggak mau, lo nyimpulin sendiri, lo bisa aja gue lagi duduk begini, toto Arman Maulana, stylenya kampung, ngomong sendiri ngapain? Ngapain gitu? Gila kan, kalau mau lo hadirkan, betul, bikin konten. Nah, sekarang gue nggak seneng sama gaya lo, kan lebih asik kan? Ngomong gitu, masa sih lo gitu kan? Bener nggak? Bener. Namanya kita kan semua sekarang eranya digital. Semua orang, ya caranya kalau nggak mungkin semua orang harus ada di TV. Mau nggak mau kan kita belajar jadi content creator kan? Betul. Gitu. Oke, sekarang. Ini belum nanya. Udah tadi. Tadi udah satu. Tapi ini sebenarnya gue Q&A dari Q&A dari gue kemarin ngeposting di Instagram gue. Sok mau nanya apa ke Igun? Oh banyak yang nanya. Tapi ntar ini mah singkat-singkat aja. Oh iya nggak ada masalah. Ini gue pengen penasaran. Ya. Lu kan 25. Ya, 27 sampai hari ini. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Bener. Lu mau dioperasi Iya, payudara karena gelambir. Karena gelambir. Iya, nih kan teteh aku. Dilihatin. Enggak mau. Enggak apa-apa, bebas aja. Enggak mau enggak? Bawa bebas gua. Serius. Jangan deh. Enggak, karena gini, aku tuh kan gimana ya, kan tadinya berat aku 180A. Yap, nah, jadi kan semenjak aku ke dokter, aku makan sehat dan segala macam, yang namanya kan hidup itu kan badan kita juga gravitasi bumi kan pasti, selalu ke bawah. Pasti. Jadi ini kalau diperhatiin, ini sini aku ini udah rata. Oh, tadi mah ada ya? Tadinya kan ada gitu kan. Nah, kan rata. Jadi kan maksud aku kalau pakai baju tuh kan nggak bagus gitu loh, ada teteknya. Aku nggak suka gitu. Jadi aku mau turunin lagi 20 kilo. Oh. Aku mau turun lagi, ini lagi target 20 kilo aku turun, gak ada yang ngasih duit ini mah. Oke. Ya, tenang lu nggak gua pala. Iya, oke. Jadi ini lagi target turunin lagi. Jadi nanti udah dilihat nih si tetenya tuh seberapa gitu. Jadi nanti kata dokternya, jadi putingnya itu ntar dinaikin gitu. Ya iya, jadi ke proporsional lagi. Proporsional, tapi memang resikonya ada jahitan di bawah dada gitu. Tapi berarti gini, Gun. Berarti lu sekarang 27, pengen 20 lagi berarti ya 50 lah anggap lah ya. Anggap 50 deh ya. Ya kan sekarang udah turun. Ya pengen 50 kilo. 50 ya, gitu, 50. Itu oke, ceritanya lu udah turun 50 kilo gitu. Effortnya nanti gokil loh. Gun, berarti kan lu harus menjaga, benar-benar harus menjaga gitu. Iya, karena gini, aku tuh alhamdulillah sekarang ini kan memang mindset gue udah kebentuk ya. Oke, itu yang paling penting. Gue, Gun, ternyata tepung-tepungan itu nggak bagus buat badan lo. Gun, makanan-makanan olahan tuh nggak bagus buat badan lo. Gitu. Jadi, ya yang gue makan sekarang ya memang bener-bener dari yang hidup. Kalau makan ayam ya ayam, makan daging ya daging. Bukan olahan, bukan kaleng, bukan udah jadi nugget, udah jadi somai. Nggak boleh. Terus kayak ya nasi pun sebenarnya nasi nggak apa-apa, tapi kalau dokter aku nyaranin pakai beras merah aja gitu, which is lebih healthy gitu. Jadi kayak diet aku tuh makan Iya. Jadi justru malah kalau aku nggak makan, nggak nggak ada yang dibuang gitu. Iya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih semenjak udah mau 2 bulan terakhir ini ya selalu ada penurunan gitu. Walaupun terkadang hanya turun sekilo, terkadang turun 2 kilo. Karena sekarang kalau lagi banyak kerjaan gini kan tidur aku nggak bener. Ini harusnya nih aku setengah jam lagi tidur. Serius, jadi jangan bangunin. Jangan dong. Iya, jadi gue tuh harusnya tidur jam 9. Jadi setengah 9 nih gue harusnya Gue jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Alamat deh. Jadi gue tuh biasanya setengah 9 tuh harusnya udah di kasur, setengah 9 udah di kasur dan matiin handphone. Sehingga jam 9 tuh gue tidur, bangun tuh pagi, ya udah gitu. Itu metabolisme gue akan bagus. Nah ini gue ngerasa gue agak pelan-pelan lagi karena ya tidurnya jam 11, nggak 12. Karena gue lagi sibuk juga. Iya. Oke, kalau gitu deh. Oke. Pembangunan masjid udah sampai mana? Pembangunan masjid kita udah ke sana, udah ke Garut. Udah ngecek tanahnya, nah ternyata ngebangun masjid itu tidak segampang itu. Jadi sekarang lagi melengkapi surat-surat, terus udah gitu lagi udah pokoknya perizinan lah untuk ke MUI, Dewan Masjid gitu supaya
masjid yang aku bangun ini memang diketahui oleh Dewan Masjid gitu, dan kan tempatnya di Garut, jadi kalau nggak salah tuh minta persetujuan warga sekitar juga gitu. Jadi alhamdulillah aku ada tanah 1.100 sekian lah gitu. Jadi ada partner Bakso Aci Maigun, dia punya tanah di situ. Jadi tanahnya dia di situ. Rencananya kita mau bikin masjid sama mau bikin tahfiz Quran. Gitu. Jadi ya sesuatu pekerjaan ini kan bukan pekerjaan yang harus selesai dalam waktu yang singkat gitu. Karena maksudnya aku juga nggak mau merepotkan orang lain, aku minta-minta sumbangan aku nggak mau. Ya tapi kalau yang nonton ini kalau mau nyumbang ya boleh. Iya dong, gitu. iya dong, boleh. Jadi aku mau bagusin bener-bener nih masjidnya. Jadi kayak manajemennya juga bagus. Aku mau bangunin rumah juga buat marbotnya tinggal. Ada kebersihan juga. Karena aku pengen masjidnya itu buka 24 jam. Jadi masjid aku itu dikelilingi oleh gunung dan sawah. Jadi udaranya enak banget. Jadi kalau misalnya mau sholat malam gitu, pokoknya yang nggak boleh di masjidku tuh aku yang nggak kepengen tidur. Betul. Kalau tidurnya gini mungkin boleh ya. Boleh. Tapi kalau sampai gitu, aku nggak tidur mau. gini, lu super model banget ya. Gitu kan? Kayaknya botok jangan turun gitu. Gitu. Pengennya sih kayak gitu sih, Jadi kayak ya kenapa pilih di Garut ya karena ada tanah, ada tanah yang diwakafkan sama partner aku gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya tuh ini bikin masjid tuh cerita waktu aku COVID. Jadi waktu COVID, jadi waktu COVID itu kan bawaannya kayak mau mati ya. Jadi kayak gimana sih kayak kita menanti ajal gitu kan, dan apalagi waktu aku COVID itu belum kayak sekarang orang bisa bercerita dan segala macam. Gue tuh kan, gue kan awal dokternya kan dokter lu juga. Oh iya dokter lu Rosa, gue. Iya. Itu sama tuh dokternya. Gue sehat kan sekarang. Alhamdulillah. Jadi yang nggak bisa cerita gitu kan, pada waktu itu nggak bisa cerita. Aku tuh pernah saturasi oksigen aku 88. Gila gak? Dan pada waktu itu waktu gue COVID itu gula gue 400. Oh my god. Gila kan? Terus gue lagi toto gitu kan, gue nonton orang ceramah. Amal yang dibawa ke akhirat. Pertama, ilmu yang berguna, gitu kan? Membuat buku, apa gitu kan? Kalau penyanyi kan dia punya nyanyi. Yang satunya adalah membangun masjid. Anak dulu kan, anak doa anak. Oh, kalau anak nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Iya, kalau anak gitu. nggak kedengeran, nggak ada ya itu ya. Pas masjid baru ya. Salah satunya adalah buat masjid. Dan pada waktu itu pas lagi anfal-anfalnya itu gue bilang, aduh gue lagi nyari nih masjid di mana nih gitu kan. Ya kan, mana secara juga nggak ada uang yang nganggur untuk bangun masjid pada saat itu kan. Jadi pada waktu itu ya gue setidaknya gue menyumbang pembangunan masjid. Tapi itu masih terpikirkan di benak gue gitu loh, kayak cita-cita lah ya. Kalau punya uang lebih gitu kan, gue mau bikin masjid lah gitu. Ya alhamdulillah, insyaallah uangnya juga masih utuh, gue simpen, nggak pernah gue buka sedikit pun, nggak pernah gue ambil selembar pun gitu. Jadi memang ya uang 500 juta itu udah pasti nggak akan cukup untuk bikin masjid. Ya tapi setidaknya itu jadi jadi modal awal lah gitu. Start awal. Ya. Dan aku tuh nggak mau kayak bikin masjid tapi aku minta sumbangan di pinggir jalan gitu, aku nggak mau. Jadi nggak usah bikinnya terlalu wah-wah, nggak usah, semampu kantong aku aja. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak yang gue mau ya gitu. Tapi kan memang belum gue buka karena nunggu ada si yayasan masjid itu dulu, punya rekening dulu, diarahkannya kemana dulu, baru gitu. Jadi tapi teman-teman lo udah banyak yang gue ikut ya, kayak gitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Doa tuh. Karena kan masjid bukan punya aku sendiri kan, punya umat juga gitu. Oke, Q&A ya. Ini dari kakak gua nih, Dubes London. Kang Desra percaya. Kalau aku ke London bisa numpang. Bisa banget. Bisa banget. Okay. Ini orang Dubes paling Kang Desra. Itu paling top dari Dubes. Pasti lu ini langsung pertanyaan pertama dia. Menurut Om Igun, hidup adalah anugerah buat aku sih. Hidup adalah. Jadi aku hidup as Ivan Gunawan tuh memang ya aku merasa ini takdir yang sudah Tuhan titipkan buat aku sih gitu. Ya. Kayak gitu. Siap. Media Dasa. Kak Igun beneran nggak sih sama Ayu Ting Ting didoakan gerak kawin, gerak nikah? Oh ya, amin. 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 Oke.
Sujono. Oke. Dulu Igun pernah nurunin berat badan, sekarang berhasil nurunin. Karakter Igun akan berubahkah? Apa? Karakter Igun akan berubahkah? Nggak ada ya, karakter gue gini-gini aja. Kalau dulu kan, karena gini ya, karena dulu itu kan aku di awal karir itu kan beda seperti zaman sekarang. Sekarang ini kan eranya sosial media. Betul. Zaman lu bikin album dari zaman dulu sama Gigi, emang ada sosial media? Nggak ada. Kita tuh kerja bener-bener dari televisi kan. Betul. Jadi gimana Radio, caranya? televisi lah ya gitu. Ya, gimana caranya kita tuh punya yang namanya personal branding. Betul. Dan pada waktu itu gue harus menghadirkan seperti apa gitu kan. Nah dulu tuh gue ya karakter gue emang madam. Gue perempuan, gue dandan perempuan. Dan pada waktu itu dimakan sama TV. Mau Indosiar, mau RCTI, ya gue dandan karakter Ivan Gunawan. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai ada KPI di dunia ini, laki-laki yang menyerupai perempuan udah nggak boleh di TV, iya kan, dan segala macam daripada gue maksain gue nggak makan kan, bener nggak? Jadi kita ngikutin juga, terus lama-lama umur juga bertambah. Mau terlalu bebencongan dandan perempuan malu juga. Ya udah gini, ya udah Raga tetap ibu-ibu aja gitu kan, tapi ada bapak-bapaknya dikit gitu. Iya, oke. Gitu. Oke. Brian Netwan, Kak Igun minta tips gimana turunin berat badan, soalnya saya juga pengen banget nurunin berat badan. Ya intinya turunin berat badan kita tuh hidup kan memang harus makan ya. Hidup itu kita harus enjoy. Jadi dokter aku tuh selalu bilang, makan aja sampai lo kenyang. Oke. Sampai lo udah cukup, lo kenyang, lo berhenti. Oke. Karena kalau misalnya gini, kalau aku sih memang logikanya ya, kalau aku makan harus aku timbang-timbang, nggak boleh makan pakai garam, nggak boleh makan pakai gula, kan tuh makanan kagak ada rasanya. Betul. Nanti once lo udah kurus, lo liar langsung. Nah sekarang tuh aku ya, kalau aku mau ya aku makan, tapi ya memang kita pilih. Ternyata badan kita tuh pinter loh, badan kita tuh tahu Cerdas. yang mana yang bisa dicerna sama badan, yang mana Betul. enggak. Ini kenapa aku ada tete, karena badan aku terlalu banyak makanan yang mengandung tepung. Oke. Gitu. Ini Berarti udah kalau ini tete ini bukan aku pakai hormon ya. Iya. Tapi karena memang makanan-makanan kita tuh terbiasa makan makanan yang instan. Betul. Jadi ke badan kita tuh nggak jadi tai dan energi gitu. Iya, benar. Jadi salah gitu. Iya. Ya berarti kan kalau gitu tuh menurunkan berat badan tuh perlu ilmu juga, makanya lu kan ke dokter ya. Iya, karena kalau masalah gini, banyak aku nggak mau nyebutin cara diet orang. Ya, betul. Ada orang yang diet atau kebablasan metong, nggak ngerti kayak gimana, ternyata grogotin muscle, Betul. grogotin yang lain. Yang Tapi lain. kalau ini kan diawasi dokter, Betul. ditimbang. Muscle aku tuh nggak pernah turun dari awal aku diet. Asli. Jadi dia bukannya muscle-nya yang turun, tapi Yang memang turun. lemaknya yang turun. dibuang, lemak yang tidak bergunanya yang dibuang. Iya, gitu. Oke. Kalau dia akan kembali, Mas Igun mau jadi apa dari Jadi- @trend_id? Jadi aku lagi aja nggak apa-apa, aku happy. Sip. Kalau enggak jadi perempuan deh, aku pengen coba jadi perempuan kayak apa Gitu ya? ya? Oke. Pengen Oke. coba aja gitu. Pengen coba ya. Iya boleh dong, kan namanya Ya, ini kan ya, begini ini kan kan andai-andai. pertanyaan. Ya, Iya nama gimana? dia nanya gue jawab Iya, boleh dong. benar, ini kan pertanyaan. Iya, pengen jadi perempuan, cobain. Siap. Jadi nggak usah buang tete, tambah tete. Iya kan say? Tambah tepung lagi. Segini gue. Tepung lagi. Jadi kalau tidur tuh misah gitu. Kan best. Iya kan? Oke. Dino Mo 04. Hal yang pernah disesali selama ini. Nggak ada, selama ini gue bertanggung jawab aja sama hidup gue. Aman. Oke. Nah, ini just_4RTH. Cobaan terberat Igun apa sih? Pernah nggak ngalamin sampai jatuh sampai titik terendah? Kalau sampai jatuh banget sih enggak ya, Oke. tapi kalau yang namanya kita berbisnis itu pasti kan ada up and down-nya. Nggak ada namanya orang kayak sukses terus, jalan terus, nggak ada. Tapi ya aku bersyukur setiap permasalahan pasti ada solusinya sih, walaupun mungkin dibutuhkan proses kesabaran ya diantaranya gitu. Tapi buat aku setiap permasalahan pasti ada solusinya. Oke. Jadi insya Allah ya jalanin aja. Ini pertanyaannya menarik sih kalau menurut gue. Gue justru pengen denger dari lu nih. Hamzah.ahmad 2017. Pak Igun, kenapa niat bangun masjid harus diposting di YouTube? Karena itu berita baik. Oke. Karena berita baik aja yang gue posting di TikTok aja nggak FYP. Ya bagaimana? Berita baik aja yang gue posting di TikTok aja nggak FYP. Betul. Jadi makanya gue sekarang mau posting semua kebaikan-kebaikan gue. Gitu. Betul. Kayak kemarin contoh, gue di badan gue ada tato mata, katanya gue Illuminati. Lah sekarang gue mau daftar Illuminati itu di mana? Benar.
Iya kan? Iya, di mana ya? Gitu di Bener mana? juga di Coba, mana? iya kan? Abang daftar saya di mana? Gua sekarang masih tiap hari jungkir balik sholat. Itu sholat gua buat apa? Buat si mata, lu pikir. Iya kan? Tapi itu viral. Iya. Kalau gua bikin vaksin sampai hampir 15 Kagak ada sama sekali ya. ribu nyawa di Indonesia gua vaksin Kagak bersama ada. Ivan Gunan. Kagak ada. Kagak ada. Berita nggak ada. Nggak ada, makanya gue sekarang bodo amat orang mau ngomong gue ria, mau apa nggak ada urusan. Benar. Yang penting kebaikan harus gue posting. Setuju gua. Gitu. Setuju gua. Gitu. Karena maksud gue, ya lu kalau yang namanya aib, ya jangan diumbarin ke orang dong. Lu telan aja sendiri. Gue biarin terserah bodo amat gue mah. Gue mau ngasih siapa gue videoin bodo, gue mah nggak ada urusan. Iya. Benar. Setuju. Oke, wah ini seru nih. RDN 2063. Yang paling top model cewek di Indonesia menurut lu siapa? Biasa aja. Kagak ada. Nggak ada yang top. Ya paling top anak-anak gue. Siapa aja sebutin? Ada Aura Karisma, Sofia Rogan, Belasan, pokoknya semua queen. Gue ini pencipta queen. I'm a queen maker. Sorry, itu yang tadi lu sebut ya, model-model lu ya, anak-anak lu itu? Bukan model, dia queen. Queen. Oh, beauty queen. Ya. Beauty Kalau queen model itu mungkin modalnya nggak terlalu besar. Tapi kalau queen itu satu orang bisa 1 M modalnya. Terus gimana? Sorry. Kalau jadi model itu kan ya modalnya nggak terlalu besar, ya lu belajar catwalk aja. Oke. Tapi beauty queen tuh per orang modalnya gede untuk berlomba di tingkat internasional. Oh. Jadi gue Bisa tuh sama 1 M aja, tuh ya, minimal. gue itu sama aja, ya mungkin kayak misalnya Raffi promotor bola, dia punya klub bola. Nah gue punya beauty pageant, yang beauty pageant gue itu juga berlomba di tingkat internasional. Dan kayak Aura Karisma kemarin alhamdulillah dia peringkat keempat. Iya, benar. Pakai mahkota pulang anak gue, anak gue mah cantik, pakai mahkota, iya kan, gitu. Jadi ya itu sih mungkin itu satu caranya gue untuk dikenal di Go International. Oke. Karena kayak sekarang aja di salah satu portal pageant ya, gue itu masuk nominasi National Director terbaik. Lunya ya? Iya. Asik. Oh, portal pageant internasional berarti kan? Internasional. Ya, gitu. Tepuk tangan lagi. Sekian Q&A buat sama Igun. Udah gitu dong. Ya ini mah udah, kan masih ada lagi. 2 ya? Satu lagi. Nggak mau rugi deh dia ya. 2 ya? Dua dong. Oke. Bye!